lagi di MMA, mertua menantu, akur dong. Akur dong. Kita masih dengan segmen Forum Seniman Bekasi, betul ya. Ada dua bapak-bapak yang sangat luar biasa ini, keren banget. Mereka ini seniman ya, seni rupa juga. Mereka nggak hanya menggambar lukis, dasarnya mungkin beberapa lukis ya. Tapi dari batik, gedung, interior gitu, ternyata luas sekali seni rupa itu. Dan juga musik. Musik juga ternyata. Tari. Bahkan menjangkau anak-anak Down syndrome dan sebagainya. Jadi ini sebuah lingkup yang sangat luas sekali. Dan salah satunya yang paling keren adalah yang dipakai. Ini buatan sendiri ya? Ini bisa perkenalkan dulu ya namanya siapa. Betul. Sekarang habis itu jelasin nih batiknya nih apa nih artinya nih. Ya baik, saya dari Forum Seniman Bekasi, nama Andri Wintarso. Basic saya seniman lukis, tapi memang seni rupa itu kan berkembang. Seni rupa banyak sekali cabangnya yang bisa kita kerjakan. Termasuk desain interior, tadi yang Ibu sebutin tadi itu, ke fashion, kemudian bahkan kita bikin batik ciprat juga ada. Kebetulan karena itu memang yang sekarang saya ajarkan untuk siswa-siswa disabilitas. Gitu Bu. Nah, itulah perkembangan yang mungkin saya perkenalkan saya dulu ya dari Forum Seniman Bekasi. Nah ini juga ini ada. Silakan Bapak bergeraknya di mana dan sebagainya. Ya, kalau untuk Forum Seniman Bekasi, nama saya Yeksa, kebetulan jadi Ketua Forum Seniman Bekasi. Kalau Mas Andri sekretarisnya, gitu kan. Kalau Forum Seniman Bekasi itu banyak seniman yang ada di sana, terdiri dari divisinya itu ada seni rupa, ada musik, teater, sastra, gitu, tari, dan batik juga ada. Jadi emang kumpulan seniman-seniman di Bekasi gitu, para penggiat seni gitu, pelaku seni. Dan sebenarnya seni ini kan sesuatu yang sangat penting ya dalam kehidupan kita ya. Seni itu kan bisa memupuk kreativitas, bisa mempersatukan, bisa menyuarakan sangat banyak bisa benar-benar juga mempersatukan ya dari golongan demi golongan, bahkan istilahnya generasi demi generasi ya. Pada waktu bicara seni udah lupa umur nih ya, tapi kita akan bisa bersama-sama. Nah, tapi pada waktu menggagas yang namanya Forum Seniman, sebenarnya titik istilahnya tujuannya dan kemudian fokus utamanya kemana? Kalau untuk Forum Seniman Bekasi ini kan kita bentuk itu karena kepedulian teman-teman seniman terhadap Bekasi itu sendiri. Gitu. Awal teman-teman seniman ya? Iya, karena memang pure yang kumpul itu memang seniman, penggiat seni itu sendiri gitu, pekerja-pekerja seni gitu. Nah, ketika kita menyadari di Bekasi ini tidak memiliki sesuatu yang apa sih? Branding. Iya, di bidang seni ya, kita di bidang seni sesuatu yang muncul gitu kan. Ya padahal daerah-daerah lain kok banyak, Bekasi ini apa sih gitu. Keresahan itulah yang membuat kita berkumpul, menginisiasi. Nah, terus kita secara garis besarnya kita pengen membuat ekosistem seni di Bekasi gitu. Apakah sudah mencapai istilahnya ada satu daerah atau satu tempat yang kayak tempat Taman Ismail Marzuki itu kan sebuah tempat yang khas ya. Karena Bekasi udah menuju ke arah sana nggak supaya semua orang nih ya yang mau tahu tentang seniman Bekasi ada di situ ya. Terus kemudian kalau bisa itu menjadi tempat juga wisata di mana anak-anak bisa bermain, belajar seni, komplit ya. Misalnya mau belajar seni batik, belajar seni lukis, semuanya ada di situ. Walaupun yang ngisi berganti-gantian ya. Itu sudah pernah dan kita ajukan ke wali kota dan menuju ke sana nggak? Sudah. Kita punya tempat yang khusus. Jadi kita gini, sedikit cerita aja ya gitu kan. Ketika awal mula Forum Seniman Bekasi itu berkumpul dan mulai punya komitmen lah teman-teman untuk ngumpul, kita berkegiatan di pinggir lapangan Serbaguna. Itu letaknya ada di depan apa itu? Rumah Sakit Bella. Iya, depan yang lapangan itu.
Dekat stasiun, dekat terminal. Terminal itu di depan ada kantor pos, itu kita berkumpul di situ. Kantor pos saya tahu. Iya. Jadi itu mungkin ini Itu awal tahun berapa ya itu? 2016-17. 16-17. Jadi gini Ibu, pernah nggak dengar dulu Bekasi dikatakan kota preman? Pernah kan? Jadi pokoknya kota ormas. Kota ormas, kota FPI itu. Oh iya. Jadi waktu itu kita berpikir kok jelek amat nih Bekasi ini. Keresahan-keresahan itu yang buat kita, Betul. ayo berbuat yuk gitu. Nah, kita ngumpul lah seniman-seniman, ngopi dulu, ngumpul apa sih yang bisa kita lakukan untuk kota Bekasi. Bangun ekosistem. Udah yang paling utama bangun ekosistem dulu. Nah setelah bangun ekosistem, lalu misinya apa? Ya pendidikan, edukasi. Nah pertama kali yang kita sasar, kita cari dulu tempat yang paling dianggap terburuk mana. Gitu Bu. Jadi tempat yang titik yang lampu guna itu, yang mungkin kalau di YouTube saya itu tempat maaf apa ya, ada pelacurnya di situ, ada kalau Gelap ada lah ya, pokoknya gelap lah. Karena tempat itu kan tertutup pagar tadinya Bu. Pagar di sini. Nah itu dulu kita tempat. Jadi kalau kita mungkin menggagas akhirnya kita bikin edukasi namanya Minggu Genap. Jadi Minggu Genap. Iya. Jadi kita Setiap namanya minggu kedua dan keempat. keempat. Oh, Minggu Gitu. Genap. Jadi kita konsepnya itu kayak piknik. Jadi semua seniman datang, potluck, bawa makanan, bawa apa, taruh meja. Yang belajar lukis, belajar tari, musik, belajar musik. Itu konsepnya tuh. Kita kalau itu dokumentasi lengkap tuh jadi awal. Nah, itu kadang pagi itu masih ada tuh Yang pada keluarga. tidur di situ. Nah, Homeless. homeless lah di situ. Tuh, tapi kan pertama oke. Kedua lama-lama tuh mereka hilang sendiri. Mereka tuh udah tahu kalau kita adakan kegiatan di situ, mereka hilang. Tapi karena masih tertutup mungkin masih dipakai mereka ya. Jadi kondisinya begitu. Nah, kita cari gitu. Jadi benar-benar kesannya udah kayak kita kayak piknik bareng dah. Ada yang belajar. Nanti jam 5 gitu. Dari Enggak, pagi sampai sore. enggak. Dari siang. Dari biasanya siang. Kita sekitar jam 1 Jam atau 2. setelah jam 2 gitu. Gitu. Nah, udah belajar, nanti perform, yang pada belajar musik itu performnya nanti jam 4, jam 5. Dia perform kita tonton bareng. Yang nari juga perform gitu. Nah, itu konsep itu yang kita lakukan bertahun-tahun. Dan itu gagasan tempat itu kita tuangkan gitu kan. Kita ajak ngobrol lah pada saat itu Pak Wali Kota. Wali Kota. Gitu kan. Pak, kita butuh loh seperti ini gitu. Nah, alhamdulillah beliau-beliau ini juga merespon. Nah, hari ini tempat yang dulu kita buat kegiatan itu menjadi gedung Creative Center. Titiknya sama. Pohon beringinnya itu tetap sama di situ di bawah. Jadi kalau kita ke Sudah sana dibangun gedung. udah. Jadi kalau Ibu ke sana itu nanti ada Bekasi Creative Center BCC ya berarti ya nama gedungnya itu Awal mula kita gitu. Dari dari piknik jadi Dari gedung piknik, sekarang betul. ya. Ya terima kasih juga sama Pak Wali Kota dan Pak Gubernur pada saat itu mau mendengarkan kita gitu kan. Kita bawa konsep Pak Bekasi butuh seperti ini loh gitu. Nah beliau juga menyadari itu. Diwujudkanlah seperti itu. Jadi kalau sekarang itu gedung terbuka dari hari Senin sampai Minggu. Iya. Ya. Terus Terus ada. 24 jam. Iya. Bahkan untuk kegiatan lain lah. Tinggal banyak. minta izin aja ke Dinas Pariwisata Budaya bagi yang mau menggunakan. Gitu. Kalau misalnya mau bikin event, bikin pameran, ya bersurat aja terhadap dinas itu. Gitu. Sayang ya kalau warga Bekasi bahkan sekolah-sekolah seperti sekolah kami kan kami ada sekolah ya tapi tidak pernah diinfo dan tidak pernah tahu ya sayang sekali kan seandainya gitu dari sekolah-sekolah mengirimkan karyanya kemudian kita buat misalnya setahun sekali nih Boleh, ya boleh. karya anak bangsa tapi pada jenjang ya pada Iya, umur per ya umur, misalnya ya SD semuanya Kategori-kategori gitu ya. iya kategori lah gitu ya misalnya hari itu SD semuanya kita full seni Boleh mulai tuh. dari apa itu tarian nyanyi Iya. lukis Semua di Oh, sana. ya iya. tapi batik Iya. tapi SD nanti bulan kapan SMP itu kan akan
Betul. sangat luar biasa ya. Insya Allah nanti di Desember ini kita juga akan rilis jadwal kegiatannya Forum Seniman Bekasi Untuk 2026. untuk 2026 di Gedung Kreatif Center itu. Wah. Jadi Nah, nanti ini tinggal mumpung kita nih. sinkronkan aja. Masuk. Betul, Ya. betul. Ini mumpung nih Pak, ini kan temanya memang tahun baru ya. Ya. Boleh nih sedikit cerita apa sih visinya dan kemudian kira-kira yang paling dituju ya buat tahun 2026 dari Forum Seniman ini. Kita mau menuju kemana dan bapak-bapak mungkin bilang ada event-event tahun yang depan paling ya. gede nih, yang paling keren gitu, yang paling Jangan terlewat. kita mesti diwaspadai itu kira-kira kapan nih? Untuk 2026 yang jelas kita karena kita itu ininya pondasi kita adalah art edukasi. Jadi Fokus di edukasi. kita fokus di edukasi, maka jadwal yang akan kita rilis adalah jadwal edukasi. Nah, di sela-sela itu nanti kita namanya dulu kita namakan Bekasi Showcase di tahun lalu. Jadi Bekasi Showcase. Jadi teman-teman yang sudah berkarya kita showcase-kan, kita pamerkan. Bisa nanti di searching itu Bekasi Showcase itu di YouTube juga nanti banyak muncul seperti apa itu acaranya gitu kan. Nah mungkin tahun depan kita akan buat seperti itu tapi dengan nama yang berbeda gitu. Nah berikutnya dalam waktu dekat mungkin dalam sebulan 2 bulan Pak Andri akan rilis buku tentang art terapi. Udah kita siapkan. Nanti itu art terapi seni rupa. Jadi seni rupa untuk menterapi teman-teman yang disabilitas. Fisik dan mental, Bu. Saya kebetulan Luar biasa. mengajar di Kemensos di Bola Kapal. Bekasi. Kalau misalkan mengajar yang khusus disabilitas gitu, ngajarnya apa? Menggambar atau ngebatik? Jadi gini, Gimana itu? Cara ngajarnya pasti kan berbeda ya? jadi saya punya konsep tentang terapi itu dari awal. Mereka mengaktifkan dulu saraf motoriknya dulu, Bu. Karena kan banyak kayak cerebral palsy, itu kan tangannya nggak aktif kan. Kemudian yang lumpuh, yang tidak lemah, ADHD, itu semua punya masalah di tangan. Itu yang kita perbaiki dulu. Nah, dengan cara dari sketsa sampai menggambar, tangan ini harus aktif. Kemudian pelan-pelan mentalnya juga harus diangkat, gitu. Kebetulan saya satu kelas itu inklusi, Bu. Jadi ada autism, ada tuli, campur. Wah itu gimana caranya tuh ngajarnya tuh Pak? Ya satu-satu kan banyak. Mereka yang justru- senyamannya juga banyak yang Betul. namanya ya. Pelatihnya juga Saya- private satu-satu. enggak, kebetulan saya sendiri. Wow. Yang itu. Jadi misalnya di kelas itu ada 15 orang anak yang semua bermasalah ya, termasuk ODGJ, anxiety. Waduh Pak, gimana Bisa itu. caranya itu? Justru dengan dia berkumpul itu mereka tuh jadi nian sosial, untuk rehabilitasi sosial dia. Jadi mereka bisa berinteraksi dengan ini, mereka saling belajar. Justru itu keunggulannya. Makanya nanti buku saya tuh mudah-mudahan itu ya bisa rilis tuh, buku ini udah selesai. Dan mereka sudah rilis, maksudnya sudah ada hasilnya. Mereka ikut pelajarannya setahun yang tadinya kondisi mentalnya udah parah gitu sampai mapap telanjang apa gitu. Sekarang udah sembuh. Itu dari seni rupa itu. Jadi ya cuma membuktikan bahwa seni itu juga bisa menjadi terapi untuk jiwa dan itu dipraktekkan tiap hari oleh karena dia Tiap hari Pak. Saya ngajar di sana. Dari jam berapa sampai jam berapa? Saya ngajar 2 jam dari jam 10 sampai jam 12. Gitu. Luar biasa. Ini harusnya jamnya ngajar ini ya. Saya jam-jam yang ngajar kita pakai untuk mengajar juga. Mengajar Ya, begitu betul ya, banyak mengajar anak bangsa yang ibu-ibu. lain. aduh, Ya anak-anak tapi sekali bangsa. lagi ini sangat menarik dan benar-benar berguna ya buat banyak dari kita. Saya menghimbau buat yang di rumah yang punya anak-anak Down syndrome, punya anak-anak yang pemarah, kemudian ADHD, memang sudah sangat-sangat dalam tanda kutip terbukti bahwa di seluruh dunia musik, kemudian melukis, kemudian bahkan terapi harum, bau-bauan ya, semuanya itu sangat menolong, bahkan lebih menolong daripada obat.
Ya, dibuktikan sangat banyak. Obat seringkali menambahkan efek-efek yang lain. Betul. Karena itu semua kimia ya kebanyakan ya. Tetapi kalau terapi kesenian itu sangat menolong. Jadi biar kita sama-sama belajar dan ternyata ada nih wadahnya. Harus berbayar atau gratis, Pak? Kemensos gratis, Bu. Tuh. Kalau Kemensos. Sekali lagi ini pengumuman buat semuanya gratis loh. Ya, yang anak-anaknya pengen belajar ngelukis, yang pengen belajar ya untuk menikmati ya pembelajaran kesenian tapi gratis, dan anaknya juga justru mengalami kekurangan atau dalam tanda kutip ya masalah-masalah yang serius, sangat terbuka. Sangat terbuka. Dan saya berharap ini akan menjadi kesempatan untuk menyembuhkan banyak orang. Amin. Luar biasa, luar biasa. Pengalaman Bapak nih ya, dari mengajar sekian tahun, ada nggak Pak? 1 atau 2 orang yang dari parah sekali dan hari ini sudah sembuh? Kalau secara sembuh total tidak. Maksudnya begini, misalnya tangan dia kan begini nih ya. Iya. Awalnya ini tangan dua nggak aktif nih, Bu. Tangan nggak aktif, ya, nggak bisa. Pulpen pensil juga nggak bisa. Iya, sampai megang apa sesuatu megang. Ini ada beberapa orang yang nggak bisa megang, ini pun nggak bisa nih. Terus yang ini, saya sampai beri pilihan, kamu mau pakai tangan atau pakai mulut untuk gambar. Dia bilang tangan aja, tangan kiri aja nih, tangan kiri yang mau kita aktifkan. Oh ya udah, ini yang kita aktifkan tuh. Nah, air tangan itu udah bisa megang sesuatu, udah bisa buat makan, bisa buat. Tadi nggak bisa buat makan. Bayangin kondisi yang tidak bisa buat makan tuh kan udah berat ya. Nah, terus dia sudah sekarang udah ngelukis, lukisannya juga sudah laku, udah bagus. Terus kemudian yang tadi yang kalau untuk ODGJ dia ada kondisinya waktu itu fatal, parah banget. Bahkan secara fisik ya, mungkin tadi seperti telanjang, sudah tidak, pokoknya tidak peduli sama orang, sudah ada benar-benar berat. Sekarang sudah alhamdulillah udah normal, udah bisa bekerja karena dulunya juga dia udah berpendidikan S2. Jadi mengalaminya bukan karena dari kecil tapi karena suatu trauma masalah gitu. Kemudian sampai dia akhirnya udah sekarang sudah bisa bekerja lagi dengan ini gitu. Ajaib sekali. Makanya mudah-mudahan buku itu bisa menjadi sebuah pencerahan buat orang tua. Sebenarnya buku itu juga buat masyarakat luas. Iya. Kadang-kadang orang tua atau keluarga atau lingkungan belum bisa menerima. Nah, itu dia, belum menerima. Bukannya didorong untuk beraktivitas, Malah. malah dikurung di kamar. Sedangkan kalau dikurung di kamar bisa tambah berbahaya. Betul. Ya tambah stres, tambah dengar Betul, suara-suara, tambah ketakutan. betul. Halusinasi. Nah, iya benar, berhalusinasi itu parah. Ya dipasung lah kalau zaman dulu Aduh, kan. ya kalau zaman dulu lebih lagi ya Iya, dipasung itu mengerikan sekali. Sekali lagi kita ini mau melihat nih ya, tadi ada beberapa yang mau kita belum dengar ceritanya. Jadi dengan batik yang Bapak pakai itu ceritanya batik apa ini Pak? Iya. Nah, ini batik. boleh. Nanti Jadi Bapak bisa batik- terangkan ini nih, apa itu Ini yang gambar. dipakai ini. Iya. Ini batik hasil kolaborasi dengan Persipasi. Persipasi itu Persatuan Sepak Bola Kota Bekasi. Ini kita FSB itu collab dengan Persipasi. Oh, pantas aja bulatnya itu bola ya. Iya. Ini logo Persipasi. Persipasi itu bola. Forum Seniman. Tapi kenapa ditambah daun? Konsepnya apa Oh, ini? kalau ini Kecapi. kecapi. Oh, itu kecapi. Iya. Jadi kita emang kita meriset tentang batik Bekasi selama 1 tahun ya. Ya, tahun lebih ya. Tahun lebih meriset tentang batik Bekasi. Itu ada di buku itu, kita terbitkan bukunya. Iya. Kira-kira apa Pak poinnya? Di antara itu yang paling melekat dan tidak ada di daerah lain adalah sebenarnya kecapi. Jadi buah kecapi itu ibu nggak ketemu di daerah lain gitu. Buah kecapi itu saya malah belum pernah makan nih. Belum tahu nih. Itu buahnya kayak buah apa? Terus enak nggak bisa dimakan, gunanya apa ini? Belum pernah ya, Bu? Jadi Belum pernah. ininya kalau kita jokes kita itu karena kita emang orang yang besar di Bekasi, kita mengistilahkan itu apel gencet. Jadi bentuknya kayak apel tapi rada ada bulunya, apa seperti apa ya? Warnanya rada-rada Kuning. Kuning.
Jadi Jangan-jangan di depan rumah kita Iya, ya. Nah, jadi kalau ini digencet gini kalau mau ini iya. gitu. Di depan rumah Dalamnya kita. putih. Putih. Oh iya betul. Ya, itu kecampur. banyak itu di depan rumah. Orang Ya, itu. bilangnya katanya sawo putih, bukan ya itu? Bukan, keras itu, ya. keras banget. Betul betul betul. Jadi dia harus dijepit pintu dulu kalau mau buka. Nah terus yang dimakan apanya? Nah, di sananya itu ada makanya ini kalau bisa di ini Ini potongannya itu Mirip sawo gitu ya sebenarnya ya. bukan. Dia Mirip manggis, bola tenis. manggis. Mirip manggis. Bola tenis kan? Iya, bola tenis. Segini-segini kan? Manggis. Ya kan di depan rumah, rasanya begitu deh rasanya. Dalamnya Pernah kayak kita manggis, makan tuh. tapi Nggak pernah kita Agak makan. asem, ada manis asem dia. Ada bijinya besar. Manggis lah bang. kalau Terus yang dimakan apa? Itunya buahnya iya, yang putih-putih yang itu. putih-putih itu yang di tengah gitu. Jadi terus ada lagi selain ini Ini rawa kalau isi ininya ini rawa karena Bekasi itu dulu rawa. Seluruh Bekasi itu mayoritas rawa. Ini motif rawa kita menggambarkan air gitu kan. Jadi memang waktu kita riset batik Bekasi itu kita mencari yang lebih deep lagi tentang Bekasi. lebih spesifik. Ada Iya. bandeng, ada bandeng. Jadi kita dulu penghasil bandeng maksudnya. Ya, karena gambar bandeng itu ada di rumah Keranggan. Rumah Keranggan itu kayak baduinya Bekasi. Jadi Bekasi. ada kampung Rumah budaya. adatnya ya gitu Oh. ya. Memang sampai sekarang masih ada adatnya. Soalnya kan lebih terkenal bandeng Semarang Ya. daripada bandeng Bekasi. Saya nggak pernah dengar deh. Karena emang banyak hal sesuatu yang hilang di Bekasi. Jadi ada gambar bandeng itu di rumah itu udah 100 tahun. Gambar Nah, itu. itu menjadi inspirasi Satu tahun salah lebih. satu karya batik kita. Gitu. Oke, kita biarkan dulu yang lewat. Tetap stay tune di MMA, jangan kemana-mana. Inilah MMA, mertua menantu. Akur Akur dong. Bila kulihat bintang gemerlap
lagi di MMA, mertua menantu. Akur dong. Kita masih dengan Akur dong. Gitu. Akur dong. Iya, Nih, akur. maaf, Kita selalu Kita akur. mertua menantu beneran ini. Mirip kan kita? Iya, kan? mirip, kamu bener. Mirip. Padahal kita mertua menantu nih. Kita lanjut lagi ya. Ya, Kita langsung Iya. lanjut ke forum seniman. Tadi Iya, kan tadi saya tertarik sekali Pak. Kan Bapak ini ternyata banyak sekali ya yang saya sebagai warga Bekasi tidak Nggak pernah tahu, tahu. iya. Kami yang punya sekolah di sini juga nggak pernah tahu ada fasilitas-fasilitas yang kita bisa bawa misalnya anak-anak dan menggabungkan nih. Tapi saya tidak tahu soal bandeng, kita tidak tahu soal bata tadi katanya ya. Ada bata yang khusus dibuat, bahkan kami tidak tahu katanya ada ayam atau apa yang tadi di Bekasi khusus. Nah ini boleh dikasih tahu supaya kita semua yang mendengarkan ini tahu bahwa Bekasi ini banyak loh gitu. Kalau ini salah satu concern di Forum Seniman Bekasi, sebenarnya juga kita riset. Jadi kita meriset kekayaan seni budaya gitu kan yang ada. Jadi bagaimana ya kita berbicara Bekasinya itu lebih ke dalam gitu. Kita menelusuri jejak sejarah, melihat artefak atau peninggalan-peninggalan sejarah yang bisa menjadi inspirasi kita untuk masa depan, gitu. Jadi kita nggak ngambil dari mana-mana gitu, tapi memang menyelam ke Bekasinya sendiri, gitu kan. Kita tahu bahwa Bekasi adalah ibu kota Tarumanegara, secara literasi itu diakui dan tidak ada juga yang membantah sampai hari ini kan gitu. Karena ada prasastinya. Ada prasasti, ada peninggalan. Nah, itu yang kita eksplor menjadi inspirasi. Padahal Tarumanegara itu salah satu negara terbesar Iya, ya. Besar gitu. Tertua. Tertua, terbesar. Nah, identitas itu nggak muncul di Bekasi gitu. Padahal itu sampai menguasai Tarumanegara, menguasai seluruh Indonesia sebenarnya ya. Hampir. hampir. Iya betul. Yang kita tahu Tarumanegara adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Tidak ada kerajaan lagi gitu kan, dari mulai Pasir Salaka, ya Salaka Negara, Tarumanegara itu adalah yang tertua gitu. Dan prasasti yang diangkat itu adalah merenovasi Kali Bekasi, Bu. Jadi dia Kali Bekasi ini ternyata dia direnovasi di zaman dia, direnovasi. Dia mengorbankan 1000 ekor kerbau. Itu ada dalam prasastinya itu. Berarti kan ini adalah sebagian buatan dia. Iya, sebagian buatan dia. Jadi artefak-artefak itu diakui secara Iya. ilmiah gitu kan. Ya secara akademik lah kan gitu yang kita Sepanjang, Bu, ada kalau- di literasi buku pelajaran ada juga kan. Makanya apa yang kita ciptakan sesuatu itu selalu ada backgroundnya. Kita nggak sekedar kayak tadi yang Ibu katakan tentang bangunan bata. Itu karena memang ini bagian dari jalur Bekasi ini kan dilewati jalur ini apa namanya? Pantura ya? Bukan. Terakota. 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 Jadi terakota itu kan kayak U. Jadi mulai dari apa namanya Sriwijaya sampai ke Angkor Wat, sampai ke pesisir Pulau Jawa, sampai ke Madura, Bali, itu terakota. Yang bangunan dari bata. Jadi bangunan-bangunan itu lebih khasnya itu bata. Bata. Sebenarnya. Jadi melingkar tuh mulai dari tadi Angkor Wat, kemudian Thailand, Malaysia, Sumatera, masuk ke Apakah itu bata itu mulainya dari Angkor Wat? Ya, kalau kita melihat dari zaman kita sebenarnya Tarumanegara Sriwijaya itu yang inilah yang cukup tua ya. Karena kita juga tidak melebar kemana-mana, kita merisetnya itu yang di Bekasi aja kan gitu. Dia kan abad ketiga, sedangkan aku tuh muda di atas 8 termasuk Sriwijaya itu udah diangkat di abad ke-8 ke atas. Jadi entah ini menyebar begini atau menyebar begini, karena itu kan berarti kan bagian dari Tapi jejak sejarahnya itu ada gitu. Nah terus dari situ Bapak membuat bata. iya. Ya, kita merekonstruksi gitu. Terus juga mengambil inspirasi dari yang sudah kita nyari kan, ada nggak gedung atau bangunan peninggalan Tarumanegara, kan gitu. Dan Ternyata ada, di mana itu? ada di Kerawang. Itu ada Candi Jiwa. kompleks Candi Jiwa namanya, Candi Blandongan. Itu kita meriset di sana. Nah itulah yang membuat inspirasi kita. Ini seharusnya ini dimunculkan
mengapa itu tidak menjadi inspirasi kota identitas daerah gitu. Karena itu sangat kuat gitu. Kalau kita ke Cirebon itu ya, kalau yang pernah ke Cirebon ya ke keratonnya ya Batak. Iya, betul. Karena emang kita adanya di garis Ada di itu. ada di jalur terakota. Gitu. Nah, Itu itu Bapak bilang yang di dekat sini itu apa itu? Ya, itu Itu yang kita Candi Jiwa. ciptakan. Oh, Enggak Keranggan, setelah- Kampung Keranggan. Kampung Keranggan tuh kayak Baduy, Bu. Jadi suku yang Aslinya Oh, Pak. itu Asli. kampung budaya. Kampung budaya yang hari ini masih tersisa. sedikit, tinggal sedikit. Itu yang masih tersisa. Itu tinggal sekarang udah apa ya, karena udah diserbu oleh developer sedemikian ini, kayaknya juga udah hampir habis. Tapi sudah dilestarikan. Waktu zamannya Pak RK ya Ridwan Kamil itu sempat menyatakan di situ dilindungi, tapi nggak tahu juga eksekusinya seperti apa karena Lanjutannya Tahun ya. berapa? Iya. 2017, 2018 masih tersisa 50 rumah. itu masih banyak rumah-rumah lama ya, rumah-rumah keranggan. Tapi berapa tahun kemudian 2022, 2023 tinggal 9 dikit. Cepat sekali ya. Karena dia berbatasan sama ini. Kan dia berbatasan dengan Cibubur ya, Cibubur udah Apa, jadi Grand kota wisata. Kota wisata sampingnya. Jadi mungkin ya diambil sebagian. Sebenarnya kita ternyata punya sangat banyak kekayaan. Dan kekayaan ini kalau tidak dilestarikan, kita kehilangan nilai-nilai yang sangat berarti. Dan buat saya ini sesuatu yang benar-benar sangat berarti ya. Bagaimana ternyata Bekasi punya peranan sangat penting dalam sejarah. Dan bukan kota yang disebut planet lain, atau kota yang disebutnya kota sampah, ya kota yang disebutnya katanya kota preman. Ternyata ini adalah ibu kota dari sebuah kerajaan besar. Bahkan pertama kali nih membuat terakota dan sebagainya. Wow, luar biasa. Terima kasih buat pencerahan. Jadi benar, jadi FSB itu tidak sekedar kita membangun sebuah komunitas seni kelompok itu, bukan, tapi kita meriset apa sih yang ada. Sejarah pun dipelajari. Nah, menurut saya ini penting sekali buat dibawa juga ke sekolah-sekolah ya, supaya bahwa belum anak-anak ini juga menyayangi dan mengenal dan bangga dengan bangga, kotanya. iya bangga dengan kotanya karena salah satu mungkin kota tertua di Jawa itu adalah Bekasi sendiri. Walaupun pada saat itu belum bernama Bekasi gitu. Ya kan disebutnya Candrabaga gitu kan, Bagasasi pada saat itu. Tapi sebenarnya kalau Candrabaga sama Bagasasi itu dari artinya apa? Jadi ada cerita gini. Begini. Mula Warman itu kalau setiap bulan purnama dia bersama istrinya itu turun dari pedalaman itu ke Bekasi itu. Jadi pandangan dia pada waktu itu Bekasi itu kayak luas terus laut. Rawa-rawa terus laut. Oh, karena rawa ya, Iya, kayak laut. gitu. Kan gitu terus. Nah itu dia melihat bulan itu cantik di situ. Nah jadi di bumi ini tempat yang paling indah menikmati bulan Bekasi. Candrabaga itu. Candrabaga itu kan istilahnya bagian dari bulan, atau sebenarnya dalam arti ininya itu kan menikmati bulan gitu. Nah, kalau menikmati bulan bisa juga menikmati matahari terbit juga sebenarnya. Iya. Jadi kalau bulan purnama mereka semacam punya ritual atau emang ini sama istrinya menikmati bulan di Bekasi gitu. Luar biasa. Makanya Bekasi itu artinya ya bulan gitu. Bulan pantesan memang harus Bulan. dilestarikan lagi nih kita. Ya Batik bulan belum ada nih, batik bulan. Iya, kita harus bikin batik bulan ini nanti ya. Batik bulan belum ada nih. jadi membranding kota itu memang dulu kita sempat ditugaskan untuk itu, membranding kota. Nah kita dari riset-riset itulah. Jadi Forum Seniman Bekasi itu nggak sekedar tadi kita cuma Gambar, membangun, lukis atau apa. tapi memang kita membangun ekosistem. Nanti kita branding juga ya, karena kami juga bikin batik. Oh. Dan kan kami juga, sekolah kami ada khusus menangani Down syndrome maupun autis. Walaupun ada sekolah yang normal juga.
Jadi buat ini sangat bagus ini kita bikin batik dengan tema bulan, matahari ya, dengan tema yang sangat luar biasa nih dari tanah liat, Ya. jadi terakota, Betul. jadi membangun kota demi kota sampai ke tadi ya sampai ke apa itu Thailand dan sebagainya Iya, kan. Angkor Wat. Wah, Iya, luar memang biasa. itu perkembangan sejarahnya begitu. Pengaruhnya luar Ya biasa. kita juga mengapa pemikiran-pemikiran ini, hasil riset ini ya coba kita komunikasikan. Misalnya ke pemerintah, kemana, ini loh, seperti ini loh gitu. Nah, itu salah satunya yang kita sodorkan, misalnya desain arsitektur kita yang dipakai kalau ibu ke dinas Dukcapil. Dukcapil lah, Dukcapil itu kependudukan. salah satu. Itu hasil karya kita. Kita ngomong ke pemerintah, ini loh seharusnya kayak gini gitu kan. Ya walaupun baru satu gedung lah atau yang di approve sama beliau-beliau itu kan gitu. Tapi mudah-mudahan nextnya supaya Bekasi punya identitas, juga memiliki kekhasan gitu kan. Karena kalau kita dari Jakarta atau kita dari luar Bekasi lewat, apalagi sekarang ada tol, gitu nggak berasa Bekasinya. Oh enggak hilang langsung. Ya. Gitu kan. Itu yang dimaksud. Dari Jakarta ke sini juga nggak berasa gitu. Nah Lagi, itu yang ya saya kebetulan sekolah arsitek juga di Belanda, TU Delft. Nah Belanda itu kan juga identik sama terakota. Ya. Nah, semua kotanya, tapi itu kan kerasa sekali ya. begitu masuk ada Wah, vibe-nya gitu ya. Belanda, Iya. iya, begitu. Terakotanya itu dan mereka kan benar-benar tidak mau tidak mau dirubah. Betul. Itu menjadi sebuah tanda gitu. Jadi di mana-mana ya ini Itu memang salah kita satu harus kembalikan. pemikiran kita yang kita sodorkan, gini loh Pak gitu. Sekolah-sekolah, ada beberapa sekolah sudah Ya dibuat. sudah dibikin gitu kan untuk dibikin ininya gapura atau apa gitu. Ini loh Pak pemikiran kita, hasil riset kita, dan itu bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Luar biasa. Keren sekali. Karena saya pikir dulunya seniman itu kan hanya ke arah ya biasa ya melukis, nyanyi gitu ya. Ini seni rupa-rupanya banyak. Tapi ini deep sekali ya menurut saya ini sangat dalam dan akar budaya dan akar kekayaan sejarah menurut saya. Dan ini perlu sekali sampai kota kita bisa sekali lagi terkenal. Ya buat saya luar biasa ya namanya kecapi ya buahnya. Iya. Ada sesuatu jejak yang panjang sekali. Dan pohon kecapi ini nggak ada di mana-mana karena ya jarang sekali terkenal ya. Kan gini, dalam klaim-klaim budaya, mungkin yang tidak bisa diklaim oleh Jakarta itu adalah kecapi. Karena kalau lain misalnya ondel-ondel, Masih agak mirip. apa tarian apa, Itu asalnya dari sini diklaim. topeng, itu kan Klaim. sebenarnya kalau secara pelaku seni adanya di Bekasi, Bahkan tapi saya dengar ronggeng juga asalnya oh Bekasi iya, Iya. topeng, ronggeng itu Bekasi gitu. Tapi kan Itu udah karena diklaim. ya kebetulan kita tidak aware dengan itu, Jakarta lebih aware gitu kan. Nggak apa-apa lah ya. Nah yang tidak bisa diklaim itu kecapi, Betul. Gabus itu nggak bisa direm. nggak bisa diklaim. Jadi ada gitu. Oh, ada yang udah duluan. Iya, kita kan jadi gini, ada beberapa item desain yang sudah kita patenkan, haki Kita hakikan. sekali Gabus itu ikannya ya. ikannya. Iya. Dan katanya itu Kembang secara teleng tadi. itunya lebih tinggi dari salmon. Oh Oh iya. iya, benar. Katanya sudah diuji lebih tinggi, lebih bagus dari salmon dan sekarang sedang digemakkan bahwa protein buat rakyat Indonesia sebaiknya kembali ke gabus. Iya, Gabus. memang iya. Itu yang buat habis apa operasi itu Habis ya. operasi. Nah itu juga produk dari Bapak atau bukan? Kalau kita itu Desainnya. menjadi inspirasi desain batik. Desain batik. Oh, tapi kalau yang gabusnya ini yang sampai ya ini saya udah dengar nih kalau soal gabus bergema di mana-mana gitu ya. Itu siapa itu yang dulu menggagas sampai akhirnya buat ekstrak dan sebagainya? Aku itu bukan. Itu bukan kita. Kalau kita desain, Kita desain batiknya. desain termasuk ada apa tadi rawa, kemudian ada Bunga telang. bunga teleng. Bunga telang. Bunga telang juga Bekasi. Iya, Iya. kita jadikan yang apa namanya? Semacam apa desain batik. Kita kalau bidang seni rupanya itu karena kita banyak yang kita ambil bidang. beberapa bunganya apa? Bunga telang, sama kecapi. Bunga telang, buah kecapi, kemudian apa namanya? Rawa, kemudian seriti, Burung seriti. burung seriti, Ikan gabus. ikan gabus, Ikan bandeng, terus Ada yang paling gong
Kita namanya desain batik samber geledek. Wah, Itu sama bergeledek. Karena Itu dari apa sih ungkapan aja, ungkapan dari masyarakat. Kalau orang kita ini karena main kultur kita adalah Betawi, ungkapan samber geledek itu udah biasa. apa artinya? Ya kalau mungkin kalau di Jawa Timur ada bilang jancuk gitu misalnya kan. Nah itu kan ungkapan yang sangat umum gitu. Aduh, ini sambil geledek. Kalau di kita samber geledek gitu. karena juga kan kalau Cirebon punya Megamendung. Betul. Nah, kita udah hujannya nih dong geledeknya. Kita geledeknya kita gitu. Wah, Dan bagus, jadi desainnya bagus, gitu bagus. kan. Samber ya. Api desain kan kilat desain. yang luar biasa ya. Bagus Iya. sekali ini. Biar semua disamber yang negatif. Karena Ya, tadi dari yang di bagus mana? semua yang terjadi. Di Cirebon sudah punya Megamendung yang udah bertahun-tahun, itu kan jadi sebuah Menjadi ciri khas ikon Jawa juga. Barat ya, ikon Jawa Barat Jawa malah Barat. jadi ciri khas Nanti Jawa Barat. saya ide buat saya buat bikin batik sambar geledek ya. Nah, kita akan gabungkan batik sambar geledek, batik bulan, batik tadi apa? Rawa, Kecapi, kecapi, ya, bunga. bunga telang. Dan kita harus bikin minuman bunga telang nih, Oh, iya. ya. Karena bunga telang itu kan sangat banyak khasiatnya. Ya, kita di akhir sudah selesai waktunya, sangat cepat berlalu. Terima kasih sekali lagi kedatangannya buat Bapak Ibu, buat semua yang menonton. Seringkali kita tidak mengerti sejarah. Tapi pada waktu kita mengerti sejarah, betapa kayanya. Dan ada sebuah tugas, ada sebuah garis merah yang harus kita teruskan. Dan pada waktu kekayaan ini diwariskan dari generasi ke generasi, maka kita melihat kemenangan, kebaikan, kemudian juga kekayaan akan bertambah. Semoga tahun depan menjadi semakin berhasil, semakin diberkati, semakin makmur, semakin bersatu kota kita, kota Bekasi dan seluruh Indonesia. Sekali lagi inilah Forum Seniman Bekasi. Iya. Bagi yang tertarik, bagi para yang spesial ya, Iya. katakan spesial bisa bergabung karena kami sungguh-sungguh percaya bahwa seni bisa mengubahkan kehidupan. Seni bisa membuat semua yang mungkin tadinya tidak bisa menjadi ajaib dan luar biasa. Sekali lagi inilah MMA, mertua menantu. Aku dong. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru warga Bekasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asih Zara dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa. Seperti palungan layar
lahir di hati